Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Catur Muhammad Yasin. Give me every time. Pada tahun 2006 silam, ada seorang sahabat yang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan tempat anak-anak yatim. Dan ini hanya perumpamaan saya sendiri yang sebagai pemegang tanah itu. Lalu semua itu pasti ada permasalahan di saat saya ingin membangun suatu istana yatim untuk anak-anak yatim, yaitu berupa yayasan yang akan saya jadikan. Dan semua itu pasti ada persoalan dan permasalahan. Dan persoalan yang pertama, pembangunan istana yatim ini yang baru saja berdiri kokoh tiba-tiba dituding menjadi penyebab utama dari pergeseran struktur tanah bangunan yang di sampingnya adalah rumah-rumah warga. Rumah warga ini menuding bahwa istana yatim ini sebagai yang mempengaruhi pergeseran tanah. Pendekatan yang saya pakai adalah hambatan dalam proses perubahan, seperti yang dituliskan oleh Robbins pada bukunya. Ada beberapa alasan individu untuk menghambat perubahan. Yang pertama yaitu kebiasaan. Yang kedua adalah keamanan. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Yang keempat adalah rasa takut. Dan yang terakhir adalah proses informasi yang selektif. Dan kefokusan pada materi ini adalah rasa takut untuk menghadapi sesuatu yang tidak dikenal. Karena sesuatu yang tidak dikenal ini menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran di masa yang akan datang. Meskipun saya baru pertama kali menjadi penanggung jawab yang diberikan oleh wakaf untuk saya jadikan istana yatim, pastinya tidak semuanya itu berjalan dengan lancar, pasti ada halangan-halangannya. Tapi dengan semua halangan itu pasti ada kemudahan. Seperti yang saya katakan tadi, semua kesulitan pasti ada kemudahan. Tuhan pasti menolong hambanya yang kurang mampu dalam mengatasi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh hambanya. Dan alhamdulillah, Tuhan memberikan pertolongannya lewat support dari dermawan-dermawan yang mau memberikan supportnya atas biaya untuk pelunasan dari pergeseran struktur bangunan istana yatim. Sebab apapun kesusahan, kesulitan, dengan ikhtiar, dengan berusaha pasti ada kemudahan. Dan Tuhan pasti menolong kita. Persoalan yang kedua ini yaitu berhentinya program-program pemberian istana yatim, baik yang sudah dirancang dan seluruh dana yayasan yang tersedia itu berhenti. Sebab dana itu untuk menutupi operasional, termasuk kebutuhan anak-anak yatim maupun tidak mau, harus dipakai untuk mengangsur uang ganti rugi dari pergeseran tanah istana yatim. Pendekatan ini saya menggunakan perilaku konflik dan cara mengelolanya. Yang pertama, saya wajib mengatur emosional dan konflik sampai hati saya merasa tenang. Sebab konflik ini awalnya hati saya masih tidak tenang. Dengan saya mengatur emosional saya menjadi terasa lebih tenang dan mampu pastinya untuk mengatasi konflik ini. Lalu yang kedua, saya paham bahwa konflik ini tidak akan hilang. Dan dengan cara saya menganggap konflik ini tidak ada. Tapi kenyataannya konflik ini ada. Sebab semua konflik, bahkan konflik yang terasa sulit, pasti ada kemudahan, oke? Persoalan yang ketiga, studi S3 saya yang saya jalani, yang saya targetkan lulus 3 tahun sampai 4 tahun itu molor. Karena tanggung jawab atas menangani dan kompromi dan melibatkan yayasan
dengan pihak lain, sebab saya sendiri baru pertama kali dalam menghadapi masalah ini. Persoalan ini bisa menggunakan pendekatan hubungan visi dan proses perubahan. Visi sendiri yaitu gambaran keadaan maupun tujuan yang diciptakan untuk diwujudkan di masa depan. Lalu perubahan yaitu pergeseran dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan di masa depan. Lalu hubungannya, sebab visi yang saya inginkan yaitu studi S3 saya akan capai pada 3 tahun. Itu harus, sebab apapun keadaannya saya harus lulus studi S3 dan tepat waktu. Karena dengan begini saya dapat membuktikan bahwa saya dapat menyelesaikan semua konflik, sebab lulus dengan tepat waktu adalah tujuan dari visi saya. Dan visi saya untuk masa depan yang lebih berguna untuk masyarakat. Dan Istana Yatim ini berjalan dengan sempurna atas tanggung jawab saya. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.